Bapak Ibu, akhirnya kita tiba pada seri Roh Kudus yang ke-8 Bapak Ibu. Judulnya adalah Gereja, Roh Kudus, dan Api yang Memurnikan Zaman Ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang bising. Informasi berlimpah, pendapat saling bertabrakan. Gereja bertumbuh secara angka, tetapi apakah ia bertumbuh secara kedalaman? Pertanyaan zaman ini bukan lagi apakah gereja masih ada. Pertanyaannya adalah apakah gereja masih hidup oleh Roh? Gereja bisa ramai Bapak Ibu, tetapi tidak menyala. Gereja bisa penuh aktivitas, kalender padat, program kreatif, kronologi, teknologi canggih, tetapi Roh Kudus tidak tertarik pada keramaian tanpa kekudusan. Tubuh tanpa napas tetap terlihat seperti tubuh, tetapi ia tidak hidup. Roh Kudus adalah napas gereja. Tanpa dia, khotbah menjadi pidato, musik menjadi konser, Bapak Ibu, dan pelayanan menjadi organisasi. Dengan dia, firman menjadi pedang, doa menjadi api, dan jemaat menjadi terang, Bapak Ibu. Api roh bukan untuk hiburan, tetapi pemurnian, Bapak Ibu. Api roh bukan sekedar membuat kita bergetar. Api itu membakar yang tidak kudus. Ia membakar kesombongan rohani, ambisi tersembunyi, dan doa yang dirasionalisasi, Bapak Ibu. Kita sering meminta kuasa, tetapi jarang meminta pemurnian. Padahal api yang tidak memurnikan hanyalah menjadi pertunjukan. Roh Kudus tidak datang untuk membuat gereja terlihat kuat. Padahal api yang tidak memurnikan hanya menjadi pertunjukan. Ia datang untuk membuat gereja menjadi kudus, Bapak Ibu. Ya, ada dua arah gereja zaman ini. Dua arus besar, Bapak Ibu. Gereja yang mengejar relevansi tanpa kedalaman, dan gereja yang kembali ke mezbah. Yang pertama akan populer, yang kedua mungkin sepi. Tetapi Roh Kudus selalu bergerak di mezbah, bukan di panggung kebanggaan. Mezbah berarti pertobatan, pengakuan dosa, kerendahan hati, dan penyerahan total. Dan hanya di mezbah api turun, Bapak Ibu. Roh Kudus dan generasi kita yang baru. Banyak yang berkata generasi muda sudah menjauh dari gereja. Tetapi saya percaya generasi ini tidak alergi terhadap roh. Mereka alergi terhadap kepalsuan. Mereka rindu keaslian. Mereka rindu kuasa yang nyata. Mereka rindu iman yang konsisten. Roh Kudus tidak pernah usang. Ia tidak ketinggalan zaman. Ia sanggup menjamah generasi digital, sama seperti ia menjamah gereja mula-mula. Tetapi ia mencari gereja yang jujur, Bapak Ibu. Tanda gereja yang dimurnikan. Gereja yang dipenuhi roh akan terlihat dari Kristus yang ditinggikan. Firman yang ditaati, doa menjadi pusat, dosa tidak ditoleransi, kasih menjadi budaya, dan kerendahan hati menjadi identitas. Bukan gereja sempurna, Bapak Ibu, tetapi gereja yang cepat bertobat,
bukan gereja tanpa kelemahan, tetapi gereja yang tidak menyembunyikan dosa. Nah, ada sebuah panggilan untuk zaman ini, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak sedang menjadi gereja yang besar. Ia mencari gereja yang bersih, Bapak Ibu. Tidak mencari gereja yang viral. Ia mencari gereja yang setia. Dan pemurnian selalu dimuliai secara pribadi, Bapak Ibu. Kebangunan tidak dimulai di stadion. Ia dimulai di hati. Jika hati kita terbakar, rumah kita akan berubah. Jika rumah berubah, gereja berubah. Jika gereja berubah, kita akan melihat terang, Bapak Ibu. Sebuah seruan terakhir, saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Pertanyaannya bukan apakah roh itu mau dicurahkan. Pertanyaannya adalah apakah kita siap dimurnikan. Karena api yang sama yang menghangatkan juga menguji. Api yang sama yang memberi kuasa juga membentuk karakter. Hari ini roh memanggil, kembali ke mezbah, kembali ke doa, kembali ke kekudusan, kembali ke Kristus, Bapak Ibu. Dan jika gereja menjawab panggilan ini, zaman ini tidak akan mengubur gereja. Gerejalah yang akan menerangi zaman. Amin.